Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Uis Juhrotul Hasanah, Iklilah Muzayyanah, Nur Hamidah Nasution, Uun Agustina, dan Iin Risma Melani akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur pasar dan kehidupan ekonomi negara pada masa Rasulullah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal kebaikan bagi umatnya, seperti berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Sejumlah aturan yang tertanam pada landasan perekonomian, tentu aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik agama, diri, akal, harta benda, maupun nasab keturunannya. Rasulullah SAW memulai implementasi perekonomian Islam sejak diutusnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Sistem perekonomian Islam tampak cerah bukan pada masa di Makkah, namun mulai pada masa Madinah atau hijrahnya Rasulullah ke kota Yatsrib, Madinah. Masuknya Islam ke Madinah merubah wajah kota tersebut. Kaum muhajirin yang mayoritas para pedagang dengan strategi bisnis yang mereka miliki dan balutan keimanan serta akhlak yang mulia berhasil menguasai perekonomian Madinah. Salah satu hal yang dilakukan Rasulullah di Madinah yaitu membangun pasar. Adapun yang disiapkan Rasulullah saat membangun pasar yaitu mengumpulkan tim ahli dagang pada saat itu, yaitu Bani Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian membentuk komunitas loyal. Rasulullah memberikan arahan dan pelajaran terkait cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat. Kemudian mencari tempat yang strategis. Pasar pertama yang dibangun Nabi yaitu di kota Madinah, daerah Baki Zubair, berupa tenda sederhana yang berdekatan dengan pasar Ka'ab, yaitu pasar orang Yahudi, yang kemudian pasar Nabi dihancurkan oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi mendirikan pasar di atas tanah wakaf untuk kaum muslim. Tempatnya sangat strategis, berada di samping Masjid Nabawi yang berdekatan pula dengan pasar induk kaum Yahudi, yaitu pasar suku. Pasar Nabi kini dikenal dengan nama Pasar Manakoh. Pasar ini terbentang dari Masjid Nabawi hingga Uhud, yang disekat oleh lapangan latihan berkuda. Di antara lapangan pacuan dan pasar inilah Nabi mengontrol secara berkala, menguasai para pelaku pasar untuk selalu taat terhadap rambu-rambu yang sudah dibuat, yaitu jangan dipersempit, jangan ada pengurangan-pengurangan, tidak boleh ada pungutan, dan jangan saling menghalangi. Nabi juga berpesan agar pasar tersebut tidak boleh dibangun. Nah, strategi yang luar biasa membuat pasar ini dapat menutup pasar induk kaum Yahudi, yaitu dengan dua cara yang dilakukan Nabi SAW untuk menutup pasar Yahudi. Yang pertama, kekuatan kaum muslimin terhadap transaksi yang sesuai syariat agama, yaitu dengan meninggalkan riba. Adapun cara memerangi riba yaitu dengan al-bai, jual beli, dan sedekah. Pasar Nabi mencakup kedua tersebut, jual beli yang dilakukan sesuai syariat muamalah dan pasar yang berdiri di atas tanah wakaf yang merupakan sedekah tertinggi. Kemudian yang kedua, dengan kekuatan politik. Dengan ketegasan Rasulullah SAW, beliau berhasil mengusir Bani Yahudi karena telah melakukan kejahatan terhadap muslimah dan muslim pada saat itu. Banyak hal-hal strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masyarakat baru di Madinah, khususnya tentang perekonomiannya, antara lain sebagai berikut: menyusun sistem pertahanan di Madinah, membentuk konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, menciptakan kedamaian negara, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nah, dalam menciptakan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah, secara garis besar tentu ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW adalah
Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Manusia merupakan pemimpin khalifah Allah di muka bumi. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Kekayaan tidak harus ditimbun, dan kekayaan harus diputar. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah yang pertama itu jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk menjaminan perlindungan jiwa, harta, dan kekayaan. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang, dapat juga berupa barang atau jasa. Yang kedua yaitu kharaj. Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan, dan jumlah kharaj yang dibayarkan dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Yang ketiga yaitu usr. Usr adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang lain lebih dari 200 dirham. Rasulullah SAW berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun menjadi beban pendapatan negara. Sumber-sumber pengeluaran. Adapun sumber-sumber pengeluaran negara, biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. Yang kedua yaitu menyalurkan zakat dan usr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Quran. Selanjutnya membayar gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muazin, utang negara, pejabat negara, dan lain-lainnya. Rasulullah SAW membentuk Baitul Mal di Masjid Nabawi, berfungsi sebagai tempat pengumpulan seluruh harta negara dan juga untuk dibagikan kepada masyarakat hingga harta tersebut tidak tersisa tanpa adanya penimbunan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.